Yang menyebabkan bangsa Inggris datang ke Indonesia adalah untuk mencari negeri penghasil rempah-rempah. Meski Inggris dapat memperoleh rempah di Lisabon dengan mudah dan relatif murah, hal ini tidak menyurutkan niatnya untuk berlayar ke Indonesia. Di awal abad ke-17, bangsa Britania atau Inggris pertama kali tiba di Indonesia. Mereka datang dengan maksud berdagang, terutama untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang sangat berharga. Ini merupakan awal dari penjajahan mereka di berbagai wilayah Indonesia. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Siapa aja sih tokoh yang melakukan penjelajahan samudra ke Indonesia? Yang pertama ada Francis Drake. Ia adalah seorang kapten kapal laut dan juga Thomas Cavendish, seorang navigator. Mereka berhasil mengelilingi dunia pada tahun 1577 sampai tahun 1580. Pada tahun 1579, mereka berhasil berlabuh ke kerajaan Ternate. Lalu ke tokoh kedua ada James Leicester, berhasil mendarat di Aceh dan kemudian dilanjutkan ke Banten pada tahun 1602. Yang ketiga ada Sir Henry Middleton. Ia memimpin ekspedisi EIC ke wilayah kepulauan Indonesia, antara lain Sumatera, Banten, dan Kepulauan Maluku. Yang terakhir ada James Cook. Ia adalah seorang pelaut dan penjajah Inggris yang terkenal karena ia melakukan beberapa ekspedisi ke Samudra Pasifik dan menemukan beberapa pulau dan teknik pelayaran yang terbaru. Ekspedisi penjelajahan samudra yang pertama pun diberangkatkan pada 1577 Masehi, yang dipimpin oleh Francis Drake dan Thomas Camden Fish. Dengan mengikuti rute penjelajahan Spanyol, rombongan ini berhasil mendarat di Ternate pada 1579 Masehi. Selanjutnya kita masuk ke tokoh yang melakukan penjelajahan samudra ke Indonesia. Tokoh yang pertama ada Francis Drake, yaitu seorang kapten kapal laut, dan Thomas Cavendish, yaitu seorang navigator. Mereka berhasil mengelilingi dunia pada tahun 1577 sampai 1580. Pada tahun 1579, mereka berhasil berlabuh di kerajaan Ternate. Dan tokoh yang kedua ada James Lancaster. Beliau berhasil mendarat di Aceh dan kemudian dilanjutkan ke Banten pada tahun 1602. Dan tokoh yang ketiga ada Sir Henry Middleton. Beliau memimpin ekspedisi EIC ke wilayah kepulauan Indonesia, antara lain Sumatera, Banten, dan Kepulauan Maluku. Dan yang terakhir ada James Cook, yaitu seorang pelaut dan penjelajah Inggris yang terkenal karena melakukan beberapa ekspedisi ke Samudra Pasifik dan menemukan beberapa pulau dan teknik pelayaran Bangsa baru. Inggris memulai kolonialisme dan imperialisme di Amerika Utara pada tahun 1600-an. Hal ini menjadi tonggak dimulainya kekaisaran Inggris di seluruh penjuru dunia. Kebanyakan negara Eropa yang melakukan kolonialisme ini didasarkan pada gold, glory, dan gospel, yakni mengincar kekayaan, kekuasaan, dan penyebaran kepercayaan. Pada abad ke-16, muncullah istilah Age of Discovery di Inggris. Pemikiran ini terkait dunia baru yang dianggap memiliki penemuan baru yang belum pernah ada. Inggris menjadi salah satu negara yang cukup maju menginginkan lebih banyak tanah kekuasaan demi membangun sebuah komunitas baru yang dikenal dengan nama koloni. Nantinya, koloni ini akan memberikan Inggris segala macam hal berharga yang dibutuhkan, yang nantinya juga dapat dijual ke negara lain. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Bagaimana sih bentuk kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh Inggris ke bangsa Indonesia? Nah, kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Inggris ada dua cara. Yang pertama, monopoli perdagangan. Kegiatan ini dilakukan bangsa Barat untuk menguasai perdagangan di Indonesia. Pada mulanya, masyarakat Indonesia menyambut baik bangsa Barat karena tujuannya adalah berdagang dan bukan untuk memonopoli perdagangan yang ada di Indonesia. Yang kedua, ada sistem sewa tanah yang diberlakukan oleh Raffles sebagai gubernur yang menjabat saat itu. Sistem sewa tanah ini tentu sangat memberatkan rakyat Indonesia, di mana rakyat seakan-akan menjadi pemilik asing tanah tersebut karena mereka harus membayarkan uang sewa tanah kepada pemerintah Inggris sehingga mereka sangat dirugikan.
Pendekatan bangsa Inggris terhadap penduduk lokal dan penguasa setempat dapat berbeda-beda tergantung pada tujuan politik dan kepentingan dari Inggris sendiri dalam perdagangan. Pada beberapa kejadian juga melibatkan perdagangan, sehingga saling menguntungkan dan dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Tapi di satu sisi cenderung untuk menggunakan kekuatan militernya untuk kekuatan politik untuk memperluas wilayah, sehingga terjadi penindasan antara masyarakat. Rute tujuan para penjelajah Inggris hingga sampai di Indonesia. Yang Yaitu? pertama, penjelajah Inggris ke Hindia Timur paling awal oleh rombongan Francis Drake yang mengikuti rute Spanyol. Pada Juli 1579, rombongannya berlayar menuju ke barat dan berhasil melintasi Samudra Pasifik dan mendarat di Ternate. Pada pertengahan 1579, armadanya mendarat di Filipina dan selanjutnya membeli rempah-rempah di Kepulauan Maluku. Pelaut Inggris yang lain, Ralph Fitch, mengambil jalur ke timur untuk menuju ke Nusantara. Fitch sampai di Ormuz, Teluk Persia pada tahun 1583. Ia kemudian melanjutkan pelayaran menuju Hungary di delta Sungai Gangga, India. Selanjutnya, ia berlayar ke Burma dan sampai ke Bandar Malaka pada tahun 1588. Berikutnya, ekspedisi pertama Thomas Cavendish pada tahun 1586 menggunakan rute pelayaran Selat Magellan untuk menaklukkan Samudra Pasifik. Bersama dengan armadanya, ia tiba di Pulau Guam pada awal 1588. Selanjutnya, Cavendish menuju ke Filipina. Dalam perjalanan kembali ke Inggris, ia pun menemukan wilayah Indonesia dan berhasil mendarat di Maluku. Saat kembali ke barat, Cavendish mampir ke Pulau Jawa. Yang terakhir, pelayaran Sir James Lancaster mencapai Pulau Penang pada pertengahan 1592. Ia diutus Ratu Inggris menuju Hindia Timur pada 22 April untuk menjadi penguasa di wilayah timur. Pada pertengahan 1602, Lancaster mencapai Aceh dan menjalin aliansi dengan penguasanya. Lalu, ia melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa dan mendarat di Banten. Kemudian, ia mengirimkan utusan ke Maluku. Cara mengelola komoditas suku Maluku, mereka menggunakan koin sebagai alat pertukaran perdagangan, karena mereka telah mengalami penjajahan dari Belanda.